sudah saya lengkapi, nanti saya tambahkan dengan latihan soal, baru bisa diakses besok ya. Nah, ini pertemuan 12, itu saya memberikan studi kasus, nanti bisa di-download ya, nanti ada seperti ini soal ya. Cuman di sini saya kurangi karena hanya sampai nomor 33, sebetulnya ini studi kasusnya sampai nomor 43 ya. Nah, ini ada semacam studi kasus itu ya, membuat latihan tentang pengolahan nilai ini yang paling amat sangat sering diberikan gitu ya untuk pengolahan nilai ini. Jadi ya sangat mudah lah, yang penting kalian berlatih menggunakan scripting gitu ya. Nah, ini sampai nomor 33, kalau ini sampai 43 ya. Nah, teman-teman hanya mengerjakan sampai 33 saja. Nah, jadi ini nanti berurut ya dengan tabel yang sama. Ini boleh, kalau saya sarankan dengan MySQL Workbench ya, karena lebih mudah untuk didokumentasikan. Nah, terus nanti mungkin nanti ada penyesuaian-penyesuaian yang tidak sama ya, karena ini menggunakan notepad ya, atau pakai command prompt ya, latihannya ini, tapi boleh nanti disesuaikan saja. Terus penambahan recordnya itu boleh dikreasikan sesuai dengan nama yang kalian masukkan ya, itu bebas. Terus ya itu aja sih untuk latihan hari ini ya. Ini dikerjakan mandiri, nanti dikumpulkan di sini ya. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan itu pertemuan ke-13, 13 dan 14 sampai 15 ya. Ini ada 15-nya juga kalau nggak salah. Saya naikkan ke atas. Oh ya, tidak. Ini dokumentasi. Ini ada 3 pertemuan yang saya mungkin ini nanti saya berikan, ini Vicon ya. Viconnya itu untuk presentasi aja, presentasi yang sudah selesai. Boleh di pertemuan 15 maupun 16 ya. Saya duplikat dulu. Oke, ini udah nggak dipakai ya. Ini udah nggak dipakai, tidak jadi diberikan. 3443 itu tidak jadi dikerjakan, saya pindahkan ke bawah. Di sini yang sudah selesai ya. Presentasi di project akhir. Nah, implementasi sebuah database ke dalam sebuah aplikasi boleh dipilih ya, apakah mau aplikasi mobile, karena kita juga ada di mata kuliah pemrograman berbasis Android ya. Nah, boleh di aplikasi itu, ataupun teman-teman merasa ya udah saya belum pasti nih, project itu belum selesai gitu ya. Saya mau menggunakan aja yang di website gitu ya, boleh. Kalian boleh memilih, yang penting nanti teman-teman buat dulu ya desain dari ERD dan tabel normalisasinya sampai selesai. Ya, yang kemarin saya tunjukkan, saya punya database Siakat UNJ. Nah, kalian buat seperti itu sampai dari desain ERD-nya sampai tabelnya itu normal. Kemudian dikumpulkan di pertemuan 13 ya. Itu sudah boleh dikumpulkan mulai hari ini jika sudah selesai, karena sudah saya sampaikan sebelum Lebaran ya. Kalau sudah selesai silahkan kumpulkan di sini. Itu hanya desainnya saja, kayak kemarin saya buatnya pakai desainnya itu menggunakan Microsoft Access, itu boleh, ataupun menggunakan MySQL Workbench, teman-teman juga boleh ya. Saya bebaskan aja. Kemudian untuk pertemuan 14, nah ini saya tanya dulu, untuk pembuatan tutorial implementasinya apakah dalam bentuk dokumen atau video? Teman-teman mau yang mana ngumpul ini? Kalau dalam bentuk dokumen itu cuma langkah-langkahnya aja. Misalnya teman-teman kan punya ini ya, langkah 1 apa 2 3 4, mungkin akan banyak ya nanti langkah-langkahnya. Nah, itu ditulis aja pakai gambar yang di screenshot seperti itu. Teks aja ya, file Word aja ya. Ya, langkah-langkah pembuatannya aja. Bagaimana sih kalian mengimplementasikan ERD yang sudah tadi ya, sudah dibuat di pertemuan yang dikumpulkan di pertemuan 13, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi yang di project akhir kalian, kira-kira itu sih. Itu keluar aja ya. Oke.
Itu saja. Kalau belum selesai di pertemuan 14, boleh lanjut ke 15 ya. Jadi ada 3 minggu ya. Sebetulnya nggak 3 minggu sih, karena udah dikasih tahu sebelumnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Itu pertemuan keberapa ya? 27 nih, 4 Mei. Saya tulis dulu 4 Mei 2023. Kemudian 4 Mei ke berapa lagi? 11 dan 18. Ini 11 Mei 2023, ini 18. 18 Mei 2023, jadi ada 1 bulan ya, sampai tanggal 25. Ya, ini UTS-nya. Jadi kita nggak ada UTS soal lagi, mungkin nanti kan udah ada latihan-latihan soal yang saya berikan ya, jadi nggak perlu UTS soal lagi ya. Ini nanti saya lengkapi latihan soalnya yang 10 dan 11 nanti saya berikan latihan soalnya. Nanti teman-teman akses lagi aja ya, saya akan perpanjang waktunya. Nah, oke, itu saja. Ada pertanyaan? Kalau untuk ini ya, template-nya bebas saja ya, hanya semacam langkah-langkahnya aja ya. Mungkin 1 gitu ya, kalian udah buat ini desain IRD-nya. Kemudian 2 itu mau ngapain dulu, apakah mau masuk scripting awal dulu nih, ngatur si database-nya dulu gitu ya, ngatur A, B, C, sampai mungkin ada mungkin 50 langkah gitu ya, atau 30 langkah ya, dituliskan aja semua ya. Setiap kalian mengerjakan, jangan lupa di screenshot, dimasukkan ke file Word-nya gitu ya. Jadi nanti sampai display akhir, wah bahwasanya database-nya sudah terintegrasi di sebuah aplikasi ya. Boleh aplikasi berbasis web, boleh aplikasi berbasis mobile. Nah, bebasin. Oke, masih di Jogja ya, Kamal Farid. Oke. Oke. Ini sudah ya, tagihan untuk mata kuliah ini sudah selesai. Ini adalah yang terakhir ya. Nah, ini studi kasus kecil, dan studi kasusnya sudah saya kurangi, tidak sampai 43, hanya 30 ya. Ini hanya bikin tabel nih, masukkan record ya, nampilkan nilai tertinggi, terendah gitu ya, nampilkan rata-rata gitu, menampilkan siswa yang hurufnya A, yang mengandung huruf I ya. Ini sangat mudah ya, ini menggunakan operator gitu ya, operator in, kemudian mencari grade ya, terus apalagi nih, tambahkan kolom ya, ubah nilai ya, nampilin usia kecil ke usia lebih kecil dari rata-rata, kemudian ini buat apa ya, menambahkan record dari file txt. Nah, itu gimana caranya? Kemudian menyimpan menjadi file notepad maupun wordpad ya, buat nilai. Kemudian apalagi ya, ini insert ya, ini menggunakan into table mahasiswa filter minute by. Nah, ini nanti menyesuaikan ya, mungkin di MySQL Workbench tidak seperti ini scriptingnya, nanti menyesuaikan aja. Kemudian ubah nilai kolom ya. Kemudian menampilkan jumlah mahasiswa per fakultas, nilai UTS ya, ubah nilai kolom mutu, kemudian menampilkan grade lagi, ada select, where, dan segala macam ya. Rata lagi karena udah diedit. Oke, sorry, ini udah nggak dikerjakan ya. Ini nggak sampai case ya. Case wine dan join pun tidak saya berikan ya. Jadi mungkin tugasnya lebih simpel ya. Dengan studi kasus, pengolahan nilai yang paling umum digunakan. Oke, itu saja. Oke, sorry. Saya stop share. Ada pertanyaan, silahkan. Maaf Ibu, izin bertanya Bu. Untuk pengerjaan tugas akhirnya itu individu atau kelompok ya Bu? Kelompok ya. Kemarin udah ada kelompoknya belum ya? Coba saya cek dulu. Itu kelompoknya disamain sama pemrograman aplikasi bergerak atau dibedain Bu? Oh iya, aplikasi bergerak itu teman-teman ini ya. Uh, ada, tapi berdua-berdua ya waktu itu ya. Ada yang berdua, ada yang berempat Bu, tergantung aplikasinya. Iya, ya, tergantung aplikasinya ya.
ada yang gabungan gitu ya, itu gimana ya, ntar saya coba lihat dulu di nilai apa di absen kalian itu kemarin kelompoknya udah saya bagi. Kasih oh, saya bisa melakukannya. Missing file. Kenapa ini missing? Sudah. Oke, untuk kelompoknya boleh menyesuaikan dengan aplikasi bergerak ya, karena pasti projectnya kalian ngambil ke situ ya. Yang penting kan database-nya ada gitu ya. Terus kalaupun tidak menggunakan itu gitu ya, kalian kan bisa berdua nyari aplikasi yang lain gitu ya. Misalnya kayak kemarin kan ada sama Pak Fuad website ya, kalian boleh pakai situ. Saya boleh pakai apa project itu. Saya kan tidak menentukan aplikasinya mau aplikasi yang di mata kuliah saya ataupun yang website gitu. Kayak gitu aja ya jawaban saya ya, Novalino. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Untuk yang berempat tadi kemarin kan, berarti kalau berempat jatuhnya ini ya, database-nya nanti kan kalian desain dulu nih IRD-nya. Kalau IRD-nya luas, saya bolehkan untuk menggunakan project aplikasi bergerak. Tapi kalau data IRD-nya cuma kecil ya, rasa-rasanya dikerjakan 2 orang udah cukup, yang nggak usah itu. Nanti silakan 2 orang yang lain itu cari project yang lain. Ya gitu aja ya. Kan minggu depan itu ada desain IRD-nya dulu. Nah, kalian coba display dulu, kan nanti saya berikan ruang untuk Zoom ya, untuk kalian ini breakout room ya, seperti biasa kalau ada mata kuliah project. Saya di akhir-akhir itu pertemuan 13-15 itu memang tidak ada pertemuan ya, hanya untuk menyelesaikan project akhir. Jadi nanti ada breakout room dan teman-teman bisa di jam kuliah kita bisa saling berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nanti saya masuk ke room-roomnya itu untuk melihat kalian projectnya apa sih gitu. Kalau seandainya terlalu besar ya, terlalu kecil ya dipecah aja, cari database yang lain gitu. Jangan sampai pengolahan nilai terus dikerjakan 4 orang kan terlalu mudah gitu ya. Coba cari aplikasi yang kira-kira kalaupun gede banget gitu ya, kayak misalnya kayak database Siakat UNJ tadi kemarin ya yang pernah saya display, itu kan gede banget ya, itu pasti nggak bisa dikerjakan 1 orang gitu ya, karena ada mahasiswanya, ada dosennya, ada mata kuliahnya gitu ya, itu kan ya macam-macam lah, itu kan gede itu. Untuk bisnisnya itu boleh dikerjakan 2 orang atau 3 orang. Nah, saya lihat dulu nanti. Gitu ya Novalino. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Yang lain silahkan. Ada pertanyaan kalau masih ragu. Oke, untuk mata kuliah PAB ya, saya sudah menghubungi Mas Rizky, tapi sepertinya beliau juga kendala signal karena lagi lebaran ya. Mudah-mudahan hari ini tidak ada pertemuan dulu ya, kita cancel ke hari Senin. Mudah-mudahan hari Senin pada bisa semua, sudah aktif semua ya. Nanti saya kabari lagi kalau Mas Rizky sudah oke atau belum. Gitu ya, jadi cuman PAB dulu aja nih yang di hari ini. Oke. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Jika ada masih ragu, masih belum jelas. Bu, izin aja Bu. Ya kan? Berarti untuk minggu depan itu hanya ERD-nya saja ya Bu? Ya, yang kayak kemarin tuh saya pernah display yang new Siakat. Iya Bu. Udah ini ya, udah normal ya, bukan tabel yang masih kacau ya. Iya, baik Bu. Untuk teman-teman di basis data 1 itu sudah bisa membuat database yang normal ya, dengan IRD yang sudah lengkap seperti itu, sudah logis lah tabelnya dan siap untuk diimplementasikan. Makanya saya berikan 1 tahapan ya, itu di sini 1 tahapan untuk membuat IRD dan normalisasinya, karena itu penting ya. Nah, kemudian 1 tahapan lagi untuk implementasinya. Nah,
Kalau udah selesai di sini kan nanti pas diimplementasikan gampang gitu ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Egan. Yang lain? Ada lagi yang lain? Ada IRD dan tabel-tabelnya gitu. Paling seperti itu ya. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Ya, untuk contoh IRD siakat yang Ibu maksud itu seperti apa ya, Bu? Yang kemarin saya pernah display, sebentar ya, saya cari dulu. Saya pernah lihat kan yang kemarin, yang mata kuliah. Sebentar, saya taruhnya di mana? Tapi ini tidak bisa saya share ya, karena ini yang real siakatnya UNJ sekarang. Nah, takutnya ini disebarkan dan mungkin ada komen yang berkenan. Nah, saya takut seperti itu. Ini pakai nah, kemarin itu yang pernah saya display ada edom, ada beasiswa, ada dosen, ada cuti, ada jam kuliah gitu ya. Ada KHS, ada KRS, ada apa lembaga macam-macam, ada tabel master, ada tabel detail. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman kalau bikin aplikasi kan kita desain dulu nih, kalau nggak normal, nggak logis ya, relationship-nya nggak jelas, nanti kan pas implementasi pasti ada aja proses bisnisnya yang nggak ketemu gitu loh. Ini yang pernah saya tampilkan. Nah, misalnya nih dosen apa aja nih. Jadi, nah sampai selengkap ini loh. Tuh. Nih dosen ya. Ini atribut-atribut yang melekat pada dosen. Nah, ini bagus banget nih. Dan NIDN nih, ID lembaga, lulusan S1, S2, S3-nya bidang keahlian, sertifikat berarti, applied approach ya, golongan, jabatan, status aktif, impact watch-nya, sintas score-nya, scopus-nya, lah macam-macam lah ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nanti ngumpulinnya boleh pakai ini juga ya. Desainnya ini boleh pakai akses juga kalau seandainya keberatan ya. Menggunakan MySQL Worksbench juga boleh. Kan diakses lebih simple. Kemudian nah, ini yang mata kuliah misalnya masuk. Nah, buat atributnya ke satu ini. Ini asal sekolah teman-teman yang untuk mahasiswa ya. Ini tabel mahasiswa detailnya. Ini orang tua kayak. Pengunduran diri mahasiswa. Jadi lengkap banget ini. Habis. Oke. Audina, paham Audina? Paham, Ibu. Terima kasih. Ini tidak saya share ya, saya belum bisa share yang ini, cuman saya contohkan aja. Oke, itu saja. Ini ada banyak tabel banget ini. Ada lagi yang lain? Silakan jika masih ragu, belum jelas. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk mata kuliah ini. Sampai ketemu minggu depan dengan desain IRD yang sudah kalian miliki ya. Jadi untuk proyek akhir itu saya lebih suka teman-teman itu nyicil ya. Jadi nggak langsung
hari ini dikasih tahu terus minggu depan dikumpulin, enggak gitu ya. Ini kan udah saya sampaikan dari sebelum Ramadan gitu ya. Nah, dari sebelum Lebaran, mudah-mudahan minggu depan sudah ada sih desainnya dan kalian sudah menentukan aplikasi mana yang akan kalian buatkan database-nya dan kalian implementasikan ya, dan bentuk akhirnya cuma laporan tutorial implementasinya. Ini dari desainnya udah ada, terus diimplementasikan ke aplikasinya seperti apa langkah-langkahnya, ada settingan apanya nih di aplikasi mobilenya ataupun di websitenya, kemudian ya naruh file di directory implementasi, naruh directory-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu didokumentasikan. Jadi pas membuatnya nanti gitu ya, kalian jangan lupa screenshot terus taruh di langkah-langkahnya itu yang keberapa gitu ya. Nah, paling itu aja. Oke, karena saya juga bingung gitu ya, mau mata kuliah ini seperti apa ya. Mau nggak mau pasti kan kalian prakteknya itu pasti ke membuat database. Nah, karena udah di database 1 sudah membuat ERD ya, di 2 saya takut lupa lagi, makanya saya minta desainnya dulu gitu ya, walaupun kalian aplikasinya udah jadi nih gitu ya, mungkin udah jadi di pas mata kuliah Pak Fuad gitu ya, sekarang didokumentasikan lagi biar tidak hilang, tidak. Oke, cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih